itu. Matius Yang 1 saya ayat tanya, 18. Pak Pendeta, Pak Pendeta, coba baca. Enggak, coba baca Lukas 22. Lukas 22 ini oke, saya buka ya. Dia katanya Pak Pendeta bilang Yesus itu anak Elohim. Nah, kita baca ini ya. Makanya saya bilang, jangan dulu melakukan pembotolan Pak Pendeta. Saya nggak suka. Lukas 22 sebelum 69. Oke, kita baca ini ya. Apa kata mereka kepada Yesus? Nih. Ini. Mereka bertanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa." Nah, ini anak manusia mana? Karena anak manusia ya manusia, bukan roh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Lanjut lagi, saya hanya kejar ke anak manusia. Lukas 2 ayat 22. Lukas 22 nomor 69, saya sudah bilang telinganya ini agak lain Pak Pendeta kita ini. Kan sama 22 aja kita tahu hanya. Lukas 22 nomor 69 kata Pak Pendeta Yunus, anak manusia akan diserahkan. Yesus yang mengatakan anak manusia. Yang menyerahkan siapa? Bapa. Oke, kita buka Lukas 22 nomor 69, ini perkataan Yesus juga. Silakan dibaca. 69. Kalian sabarlah yang di bawah ya, sabar. Saya kejar dulu bagian sini. Penasaran saya anak manusia mana lagi yang ini? Mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Nah, mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Pertanyaan saya, yang menyerahkan anak manusia ini untuk disalibkan Bapa. Sementara Yesus sendiri mengatakan anak manusia ini sudah duduk. Posisi Yesus mengatakan anak manusia sudah duduk, ini pada waktu dia di depan mahkamah agama. Pertanyaannya, anak manusia mana yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa? Dan pertanyaan yang berikutnya, siapa yang ada di depan mereka pada waktu mengomongkan anak manusia sudah duduk? Oke, sudah? Udah. Oke, makasih. Ya, Jadi begini kan dalam Yesus kenapa bicara seperti ini padahal dia masih ada di dunia, ya? Karena dia bicara dengan kuasa anak Allah. Yang pertama, dia berkuasa di bumi dan dia berkuasa di surga. Oke. Begitu. Jadi anak manusia yang sudah duduk ini anak manusia betulan atau cuman bukan? Kalau kita baca di Lukas 2 ayat 35, dialah anak Allah. Saya nggak Kalau tanya kita itu. baca Matius 1 Yang saya ayat tanya, 18, Pak Pendeta, dia disebut Pak Pendeta, anak coba manusia. baca. Enggak, coba baca Lukas 22. Lukas 22 ini oke, saya buka ya. Dia katanya Pak Pendeta bilang Yesus itu anak Elohim. Nah, kita baca ini ya.
Makanya saya bilang, jangan dulu melakukan pembotolan Pak Pendeta, saya nggak suka. Lukas 22 sebelum 69. Oke, kita baca ini ya. Apa kata mereka kepada Yesus? Nih. Ini. Mereka bertanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa." Nah, ini anak manusia mana? Karena anak manusia ya manusia, bukan roh. Kata mereka semua, "Kalau begitu engkau kalau begitu, coba baca yang 60, yang 70. Kata mereka semua, "Kalau begitu engkau ini anak Elohim." Apa jawab Yesus? Coba jawab dulu. Apa jawab Yesus di situ, Pak Pendeta? Yang 70-nya, ayat 70-nya, apa jawab Yesus? 70 kata mereka semua, "Kalau begitu engkau ini anak Allah." Jawab Yesus apa? "Kamu sendiri mengatakan bahwa aku anak Allah." Mengatakan dia anak Allah, bukan pengakuan Yesus. Sejak kapan Yesus mengatakan, "Aku adalah anak Allah"? Di mana? Tunjukkan dalilnya. Makanya Yesus mengatakan, mulai dari sekarang anak manusia itu sudah duduk. Artinya apa? Sebelum dia di hadapan Pontius Pilatus, pada waktu dia di Taman Getsemani, murid-muridnya pada ketiduran. Nah, sementara Yudas saja bertanya. Yesus bertanya, "Siapa yang engkau cari itu?" Yudas tidak menjawab. Sampai Yesus bertanya kedua kali, "Siapa yang engkau cari itu?" Masa Yudas tidak kenal Yesus? Coba berpikir Pak Pendeta, kenapa harus sampai itu di dalam Yohanes? Kenapa harus sampai 2 kali Yesus bertanya kepada Yudas dengan tentara Romawi, "Siapa yang kalian cari?" Aturannya Yudas langsung ngomong, "Inilah Yesus." Terus siapa yang di hadapan mahkamah ini? Sampai Yesus mengatakan, mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Sudah duduk. Terus kenapa? Kenapa Yesus waktu mereka bertanya, "Apakah engkau anak Allah itu?" Apa jawab Yesus? "Kamu sendiri yang mengatakannya." Yesus tidak ada ngaku. Aturannya dia ngaku. "Ya, saya anak Allah itu." Lanjut. Rashid, saya sudah selesai bagian itu. Anak manusia. Lanjut, aku mau tidur lagi. Silakan ditanggapi Pak Pendeta. Artinya udah sinkron kan? Makasih ya. Begini, tadi kan saya sudah jelaskan, Yesus sedang bicara sebagai anak manusia. Dia juga berkata-kata juga sebagai anak Allah. Ada ayatnya, ya. Nah, apa yang Yesus lakukan itu tidak semua manusia bisa lakukan. Makanya seorang ahli Taurat itu, orang Farisi namanya Nikodemus, datang kepada Yesus di tengah malam. Dia bertanya dalam Yohanes 3 ayat 2. Ia datang pada waktu malam pada Yesus dan berkata, "Rabi, guru, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Apa dimaksud ini? Begini Kak Rashid, siapa yang mengatakan itu? Apa yang dilakukan oleh manusia? Seorang ahli Taurat ini mengakui bahwa tidak ada manusia yang bisa melakukan hal-hal mujizat seperti itu. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Oke. Pelan-pelan ya tentang kata-kata mujizat itu nanti. Saya mau coba kembali karena tadi dikejarnya di anak manusia. Tadi kan Pak Pendeta sudah membaca Lukas 24 nomor 44. Lalu kita lihat apakah betul semua yang tertulis itu harus digenapi sesuai dengan perkataan Yesus. Nah, ternyata di Mazmur 118 nomor 17 dan 18 di situ ditegaskan bahwa anak manusia tidak akan mati, tidak akan.
Di situ kata-katanya tidak akan di situ kata-katanya tidak akan mati. Artinya kalau tidak akan mati berarti tidak pernah mati sekalipun. Dan dilanjut di 18 bahkan dikatakan, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Kalau tidak diserahkan kepada maut, lantas siapa yang merasakan maut itu? Nah, coba kita uraikan tadi. Kanora mengatakan anak manusia. Yesus sudah di depan Pontius Pilatus, ternyata itu juga rancu. Karena kembali lagi dia mengatakan bahwa apakah engkau Yesus anak Tuhan? Engkau yang mengatakannya. Itu satu. Lalu tulisan hitam lagi mengatakan apa? Mengatakan sebab apa? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bukankah Yesus sudah Tuhan pada saat di Lukas di Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Tapi Kisah Para Rasul 2 nomor 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yesus dijadikan Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang rancunya yang ketiga adalah Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Lantas pada saat dia hidup sebelum mati, apakah dia Tuhan? Kenapa Paulus mengatakan hal itu? Apakah bisa diyakini? Bagaimana? Saya menunggu bagaimana Pak Pendeta menjelaskan ayat itu, tapi bukan menabrakkan ayat itu dari sinkronisasi nubuatan dan ucapan Yesus yang menggenapi. Ucapan Yesus yang menggenapi nubuatan itu. Lalu Anda mengambil ayat-ayat lain, yaitu apa? Tulisan hitam yang menginginkan Yesus mati. Nah, tetapi coba kita ambil ayat 2 ini. Ini cocok gak? Ayatnya dulu. Lalu kita sinkronkan dengan yang lain-lainnya. Kita sinkronkan dengan Nora tadi katakan gitu loh, bahwa sesungguhnya sebenarnya siapa sebenarnya yang dimatikan itu. Tetapi kembali lagi di sini sudah ditegaskan di kitab Mazmur bahwa dia tidak akan mati dan tidak akan diserahkan kepada maut. Silakan Pak Pendeta. Ya, makasih ya. Begini Kakak Jun, karena terlihat Kakak Jun mau tidur ini. Jadi sebelum Kakak Jun tidur, kita diskusi dulu. Jadi begini, di dalam Yohanes 1 ayat 29 dikatakan begini. Lihat Yohanes ya, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, lihat anak domba Allah penghapus dosa dunia. Ini sulit dimengerti oleh manusia. Karena bagaimana dia menghapus dosa dunia? Dunia ini kan besar, luas. Artinya begini Kak Rasid. Artinya begini. Di dalam cerita ini, apalagi yang ada data-data yang sudah disampaikan oleh Kak Rasid tadi tentang dia tidak mati. Dia Allah, men. Dia Allah, guys. Dia Tuhan. Tuhan itu tidak berumur. Dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada, guys. Di mana dikatakan bahwa Yesus sudah ada? Berbentuk apa Pak Pendeta? Yesus sudah ada sebelum ada. Nanti saya tunjukkan datanya. Yang kedua, matinya di kayu salib dan dia bangkit. Itu Yesus sudah ceritakan, tadi saya sudah baca. Dia akan bangkit dan dia akan hidup kembali. Yesus tahu bahwa dia menderita, dia akan mati dan dia akan bangkit. Oke. Terus yang ketiga Kak Rasid, dengar Kak Rasid. Yang ketiga, Yesus mati, bangkit, naik ke surga, ya, dalam posisi tetap bercerita dengan murid-muridnya, bertemu dengan 500 orang. Dia menceritakan bahwa dia sudah bangkit, dia naik ke surga, dan dia berjanji dia akan datang kembali.
Oke. Dia akan kembali, dan itu dia akan digenapi di Wahyu 20 Wahyu 1 ayat 6 dan 7. Oke. Jadi dia Tuhan yang hidup selama-lamanya. Siap. Oke, saya buka ini ayat. Oke. Satu ayat ini Kak Rasid sabar. 1 Petrus 1 ayat 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18. Ayat 18 dikatakan begini. 1 Petrus 1 ayat 1 Petrus 1 ayat 18. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia kamu mewarisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus, yang sama seperti darah domba yang tak bernoda tak bercacat. Ia telah dipilih, Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ingat, dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Iya. Dipilih. Iya. Berarti Yesus belum ada wujud, hanya dipilih. Dia sudah ada di dalam kekekalannya. Kekekalannya dalam bentuk Yesus atau dalam bentuk lain? Ya, dalam bentuk Allah. Oke, sebelum kita lanjut hal ini, Ilahnya. satu pertanyaan saya, tapi Pak Pendeta paham kan maksud saya penjelasan tadi? Iya. Tentang Lukas 24 nomor 44, lalu nubuatannya ada di Mazmur 118. Pak Pendeta paham kan maksudnya tadi? Ya. Nah, begitu Pak Pendeta jelaskan dan bacakan, pertanyaan saya cuma satu. Yang mana yang salah? Tidak ada yang salah. Lantas ketika dia mengatakan bahwa aku tidak akan mati, apa artinya aku tidak akan mati? Iya, Aku tidak karena akan mati kealahan itu dan aku tidak mati. akan diserahkan kepada maut. Iya. Karena begini Kak Rasid, tadi Ya. saya sudah sampaikan bahwa di dalam dirinya ada kemanusiaan, di dalam dirinya juga ada kealahan. Betul. Ini kan Pak Pendeta, di sini tidak ada penjelasan bahwa kealahan ini tidak akan pernah mati, betul? Iya. Kealahan tidak akan pernah mati. Yang disebut mati itu apa? Kemanusiaannya, betul? Iya. Tetapi kemanusiaannya berucap bahwa aku tidak akan pernah mati. Iya. Kemanusiaannya mengatakan aku tidak akan pernah mati dan aku tidak diserahkan kepada maut. Nah, kalau Pak Pendeta membacakan semua ayat-ayat tulisan hitam itu yang tadi saya bilang, karena sejatinya kalau Pak Pendeta mau baca bahwa di mana Lukas minta izin kepada Theophilus dengan inisiatifnya sendiri untuk menggabungkan segala tulisan-tulisan tersebut. Apakah ini bisa dikatakan kitab suci? Karena ini adalah berita-berita yang dikumpulkan oleh Lukas dengan inisiatifnya. Inisiatif, bukan perintah, bukan perintah dari Tuhan untuk menjadikan perwakilan bahwa dia adalah rasul, dia adalah nabi. Tidak ada. Nah, lantas ketika Pak Pendeta, ketika saya mempertanyakan ini, lalu Pak Pendeta menjawab dengan ayat lain. Pertanyaannya, yang mana yang salah ketika sudah ditetapkan bahwa aku tidak akan mati? Tidak akan, ini loh bahasanya, tidak akan. Kalau aku sempat mati, nah oke, kami tidak akan bawa itu, dan aku diserahkan sebentar. Karena bagaimanapun, contoh ayatnya, Pak Pendeta kalau masih ingat, aku ada sebelum Abraham ada, betul? Iya. Itu ayat berapa itu? Saya lupa. Aku ada sebelum Abraham ada. Saya lupa ayatnya.
tapi Oke, saya dengar. kalau Pak Pendeta bisa baca itu, pertanyaan saya, ketika Yesus sedang mengatakan hal itu, apakah dia sedang meninggikan dirinya? Apakah dia sedang apakah sedang membanggakan dirinya? Atau memberikan dirinya kesaksian sehingga orang bisa yakin bertekuk lutut kepadanya? Karena dia mengatakan bahwa aku ada sebelum Abraham ada. Tetapi uniknya Yohanes 8, sebelum Yohanes 8:58. Oke, sebentar ya. Yohanes 8. Kita lihat Yohanes 8. 8:58. Yohanes 8:58. Yohanes 8:58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Pertanyaannya, apakah kata-kata ini meninggikan diri, memuliakan diri? Coba jawab Pak Pendeta. Iya. Dia memuliakan dirinya? Yohanes 8 ayat 58. Iya. Pak Pendeta, saya tanya sebentar, apakah ini sedang memuliakan dirinya, meninggikan dirinya atau gimana ketika dia mengatakan ini? Iya. Betul. Apakah dia memuliakan dirinya? Ini Yesus sedang bicara ini Dalam dia konteks menunjukkan bahwa dia itu Tuhan. betul. Apakah dia sedang memuliakan dirinya? Dia itu Tuhan. Dia Betul. Apakah dia sedang memuliakan dirinya, meninggikan dirinya dalam kata-kata tersebut? Aku ada sebelum Abraham ada. Dia sedang memuliakan dirinya kan? bukan dia yang memuliakan, Bapa yang memuliakan dia. Tetapi dia yang mengatakan. Kemuliaannya. Tetapi dia yang mengatakan dengan mulutnya dia Iya. yang mengatakan. Betul? Nah, coba dibaca Yohanes 8 ayat 50 tadi 58. Yohanes 8:58. Sekarang kita 54. baca Yohanes 8:54-nya. 54. Jawab Yesus, jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit tidak ada artinya. Bapa pula yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata? Dia Allah kami. Lalu dia Itu sendiri betul mengatakan, perkataan saya. aku ada sebelum Abraham ada. Jadi yang mana ini? Ya benar itu. Itu Yang mana yang membuktikan bahwa dia itu Tuhan dari zaman Musa. Dia itu Dari Tuhan dari zaman zaman Musa. dialah Allah yang disembah oleh para nabi. Yesusnya atau Allahnya yang Tuhan dari zaman Musa. Karena Musa tidak pernah mengajarkan menuhankan manusia atau meyakini bahwa manusia menjadi Tuhan menjadi manusia atau menjelma atau menjadi duinatur. Ini yang kamu harus tahu. Musa itu sudah menulis. Silakan, yang mana tulisannya? Buka di dalam Kejadian 3 ayat 16. Itu nubuatan tentang Yesus. Di mana? Yohanes berapa? Kejadian 3. Oh, Kejadian 3. Kita lihat Kejadian ya. Kejadian 3 nomor Ayat 15. nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu nubuatan tentang Yesus ditulis oleh Musa. Yesusnya yang mana di situ diremukkan, bermusuhan atau apa? Silakan. Keturunan perempuan akan menghancurkan kepala. Yang menipu manusia pertama adalah ular. Yang bisa menghancurkan kuasa iblis yang dalam bentuk ular itu hanya anak manusia, yaitu Yesus, anak Allah itu, yang bisa menghancurkan. Itu nubuatan. Nubuatan tentang Yesus. Nah, tidak ada satu manusia bisa menghancurkan kuasa iblis. Tidak ada satu manusia. Kalau bukan kuasa Yesus. Kalau bukan Yesus yang menghancurkan. Begitu, Aku itu Kak siapa? Aku akan mengadakan permusuhan. Aku itu siapa? Iya. Karena manusia pertama jatuh dalam dosa,
dosa itu yang sudah melekat dalam diri manusia, itu yang menjadi permusuhan. Dosa itu Bukan. permusuhan antara Di sini manusia. dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan. Aku itu siapa? Iya, permusuhan dengan manusia karena dosa. Bukan Pak Pendeta. Aku. Saya tanya aku. Aku itu siapa? Iya. Itu aku itu bicara tentang Allah. Allah mengadakan permusuhan. Allah mengadakan permusuhan. Bukan Yesus Iya. yang mengatakan ya, berbicara ya. Permusuhan antara manusia. Oke, sekarang ayat 16 itu firmannya kepada perempuan itu. Firmannya itu yang mana? Firmannya perkataan Tuhan atau Yesusnya Tuhan? Kan firman telah menjadi manusia. Kalau mau disinkronkan bahwa firman itulah Yesus. Iya, firman itu. Allah Yesus. berfirman. Iya. Lalu ketika Allah berfirman kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Iya, seperti itu. Iya, bukan. Iya, gimana? Maksudnya seperti apa ini Pak Pendeta? Saya kurang apa ya? Kurang menangkap. Dan yang mana yang saya mau sinkronkan dari pertanyaan saya Pak Pendeta? Karena saya bertanya ini, Pak Pendeta menjawab ini, tapi tidak sinkron ke pertanyaan saya. Jadi hal-hal kecil Apa? hal-hal kecil dalam setiap perkataan di dalam Bible, dengan setiap satu kata itu merubah makna yang sesungguhnya. Oke, saya jelaskan secara sederhana ya. Silakan. Sederhana, bahasa sederhana. Jadi manusia pertama jatuh dalam dosa, Tuhan mengusir mereka. Berarti ada apa? Ada musuh, permusuhan. Permusuhan. Jadi diusirlah manusia. Ingat, diusir manusia. Karena ada dosa. Karena ada dosa. Nah, di situ Tuhan di situ ada janji Tuhan bahwa keturunan perempuan ini, ya, keturunan perempuan akan menghancurkan kepala si ular tua itu yang menipu mereka dari keturunan dari perempuan. Berarti Musa yang menulis itu kitab Musa, karena kitab Musa ada 5 kitab Taurat. Jadi Musa saja sudah menulis nubuatan tentang keturunan perempuan ini yang dapat menghancurkan kepala ular, menghancurkan si ular tua. Itu maksud saya. Itu ada nubuatan di situ. Hanya tidak semua orang bisa dibukakan itu. Apakah ini sinkronisasinya kepada nubuatan penyaliban Yesus? Iya. Jadi nubuatan penyaliban ini ada lagi bagi situ. Oke. Jadi di situ begini keras itu, keras. Ada nubuatan di situ. Ketika manusia jatuh dalam dosa, di situ ada persembahan. Itu di situ ada darah yang tumpah dan mereka memakai memakai kulit bulu domba. Kulit bulu domba ketika mereka sadar bahwa mereka sudah telanjang. Tuhan kasih mereka bulu domba. Di situ ada korban. Di situ ada korban. Nah, korban itu bicara Yesus yang menjadi korban itu. Ya, kita runut dulu Pak Pendeta. Sebenarnya penyaliban ini kita sepakat dulu ya bahwa penyaliban ini adalah tragedi pembunuhan. Itu dulu. Ya bukan berbicara tentang keimanan Kristen, tetapi kita melihat secara literal dalam pemikiran manusia, kan begitu? Izin ya Pak Pendeta, mohon maaf ya. Mohon maaf, boleh ya? Boleh ya? Izin ya. Dalam literal pemahaman manusia ketika ingin belajar bahwa penyaliban itu adalah tragedi pembunuhan. Pertanyaannya, ada isu yang mengatakan bahwa penyaliban ini adalah karya iblis. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan, nah kalau Pak Pendeta sendiri lebih memahaminya, penyaliban ini apa? Karya siapa? Atau tujuan utamanya siapa yang pencetusnya? Ini semua harus terjadi. Oke. Enggak, singkat-singkat aja Pak Pendeta, karena ada sesuatu yang saya ingin bawakan tentang bagaimana Pak Pendeta nanti menjelaskan hal ini.
Oke, kalau kita baca di dalam Yohanes 3, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya kepada anaknya tidak binasa. Jadi Bapa menyerahkan anak ini Untuk kepada- dipercaya, Iya. bukan untuk dibunuh. Nah, itu ada makna mendalam kalau kita. Di mana makna Bapa mendalamnya? yang memberikan anaknya ini Mm-mm. supaya semua orang yang percaya kepada yang tidak binasa, mereka beroleh yang hidup. Nah, kita tahu cerita besarnya Yesus. Dia datang sebagai manusia, ya. Di umur 30 dia mulai melayani, dan umur 33 dia mati di kayu salib. Hmm. Cerita besarnya. Dan dia Iya. bangkit naik ke Siapa surga. siapa yang menginginkan pertama kali dia mati di tiang salib? Ia menginginkan. Iya, yang Ketika di Taman menginginkan. Getsemani, dia berdoa kepada Allah di Taman Getsemani. Biarlah bukan kehendakku. Yesus Melainkan masih kehendakmu. kehendakmu. Kehendak Tetapi- Yesus tetapi masih bagaimana- ingin bersama-sama dengan manusia. Kehendak Oke. Yesus Kehendak Yesus masih ingin bersama-sama dengan manusia. sama-sama dengan manusia. Tetapi di dalam Tapi bukan doanya, kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. oke, itu isi doanya. Tetapi sesuatu yang Yesus lakukan adalah dengan penuh ratap tangis, peluh kesah, dan air mata. Dia memohon, meminta dengan penuh ratap tangis. Karena dia percaya bahwa Bapa dapat menyelamatkannya dari maut. Karena kesolehannya, doanya telah didengarkan. Pertanyaannya, ketika istri kita minta sesuatu, kita dengarkan, tapi kita tidak indahkan, itu dicuekin atau kita tidak dengar? Artinya kalau kita dengarkan, lalu kita tidak indahkan itu permintaan istri, artinya itu dicuekin. Tapi kalau kita tidak dengar permintaan istri, berarti kita tidak cuek, karena memang kita tidak dengar. Tetapi karena kesolehannya, doanya telah didengarkan. Apa doanya? Dengan peluh kesah, dengan penuh ratap tangis, air mata, dia percaya dan dia meminta bahwa Bapa dapat menyelamatkannya dari maut. Menyelamatkannya dari maut artinya apa? Tidak sempat mati. Bukan diamankan dari maut atau dibangkitkan dari maut, tidak, tapi diselamatkan dari maut. Uniknya di mana Yesus mengatakan di Matius 26 nomor 31. Nah, Pak Pendeta coba baca. Mas, berapa? Matius 26 nomor 31. Matius 26:31. Ya, dikatakan begini, firman Tuhan, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu tidak akan tercerai, ia akan tercerai berai. Karena ada tertulis bahwa bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai berai. Betul? Jadi ada tertulis, kata Yesus, malam ini kalian semua akan tergoncang imanmu, karena ada tertulis. Di mana tertulis? Zakaria 13 nomor 7. Zakaria 13 nomor 7 mengatakan apa? Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bun-bunlah gembala sehingga domba-domba tercerai berai. Artinya perintah pertama untuk membun-bun Yesus itu Bapaknya sendiri. Membunuh ya, bukan menyalibkan. Coba Pak Pendeta ini. Jadi di sini Karasit. Silakan. Ya. Dengar Karasit. Kalau saya tidak memaksa Karasit mau percaya Yesus atau tidak. Ya. Saya tidak memaksa. Tapi Saya yakin dan percaya 100% kepada Yesus ucapannya. Tapi begini Karasit, kalau Yesus tidak mati di kayu salib, tidak ada yang selamat. Dibawa ke Siapa yang mengatakan itu, Pak Pendeta? Kalau Yesus, karena
tadi baca di Yohanes 1:9, karena dia penghapus dosa manusia. Nah, di hadapan Allah, Karasit, dengar baik kamu dengar. Kita ini orang berdosa di hadapan Allah. Di hadapan Allah kita ini orang berdosa. Dalam pandangan Allah kita orang berdosa. Tempat kita bukan di sorga. Tempat kita bukan di sorga. Semua orang berdosa hilang kemuliaan. Tempat kita di neraka. Tapi ini yang membedakannya. Kalau Yesus tidak datang, tidak ada yang selamat. Makanya Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah pintu itu. Iya, tapi tidak ada yang dia katakan bahwa aku yang akan menebus dosa kalian dengan kematian di tiang salib. Atau apapun itu yang sejajar. Tidak ada. Ada, Karasit. Silakan. Coba. Buka di Lukas 1. Yohanes 1:29. Yohanes 1 ayat 29. Silakan dibaca. Coba. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu. Jadi siapa yang mengatakan itu? Yohanes. Yohanes yang mengatakan. Yohanes melihat dia, lihat anak domba Allah penghapus dosa dunia. Yang Yohanes yang menentukan bahwa lihat anak domba Allah penghapus dosa dunia. Yohanes yang mengeluarkan kata-kata itu. Dia memerintahkan orang-orang untuk lihatlah anak domba Allah menghapus dosa dunia. Sedangkan Bapa mengutus anaknya dengan mengatakan apa? Dengan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Untuk apa? Untuk kalian percaya kepadanya. Begini, Karasit, kamu ndak usah menghayal tentang banyak. Kamu pemahamanmu tentang Alkitab masih belum dalam. Siap. Masih belum dalam. Karena orang yang baca Alkitab itu butuh Roh Kudus untuk terjemahkan. Yes. Gitu, masalahnya saya tidak percaya dengan Roh Kudus, Pak Pendeta. Karena ada sesuatu masalahnya. Bukan, karena ada sesuatu yang unik. Yang uniknya di mana? Izin beri saya waktu sebentar. Beri saya waktu sedikit. Di mana dikatakan dikatakan sendiri oleh Paulus bahwa seperti ini. Sebentar. Ada ayatnya. Bahwa di mana Paulus sendiri yang mengatakan seandainya ada Roh Kudus di dalam dirimu, kamu tidak akan pernah mengatakan bahwa Yesus terkutuk. Betul? Ingat ayat itu? Nah, ada itu. Oke, sebentar ya. Saya carikan dulu. Wait a minute. Oke. Sebentar. 1 Korintus 12 nomor 3. 1 Korintus 12 nomor 3 mengatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Betul kata Pak Pendeta. Karena tidak ada Roh Kudus di dalam diri saya, maka saya tidak akan pernah berani mengatakan bahwa Yesus terkutuk. Karena tidak ada Roh Kudus di dalam diri saya, maka saya tidak akan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi uniknya, manusia yang sama, orang yang sama menarasikan di mana? Di Galatia 3 nomor 13. Saya tidak tahu apakah dia amnesia atau bagaimana, tetapi dia sendiri mengatakan bahwa terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Galatia 2 ayat 20, Bang. Galatia 13. Galatia 3:13. Ayat 20. Iya. Coba lihat. Sebenarnya ini Bang Rashid kena juga di yang tadi yang saya bacakan di Yohanes 3 tadi. Jadi Yesus itu harus dimuliakan, tidak boleh tidak dimuliakan. Karena kalau tidak memuliakan Yesus, dia tidak akan selamat. Musa sama seperti Musa, anak manusia harus dimuliakan. Jika tidak memuliakan anak manusia, dia tidak akan selamat.
Di Galatia 2 ayat 20 coba lihat. Buka ya Yohanes 3, 14, 15 tuh. Coba baca yang saya sampaikan tadi. Yohanes berapa? 3 ayat 14, 15 tuh. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal tuh. Percaya kan? Ya, Disuruh percaya. anak manusia harus bukan ditinggi- disuruh ya. membunuh. Tidak ada bukan sedikit disuruh membunuh. Ya, Tidak ada dan sedikit pun apa namanya? narasi. Ya, disiksa, dikutuk, kemudian apa namanya itu Bang Rasid? diludahi. Terkutuklah yang tergantung di kayu salib itu kan? Yap. Jadi Yesus minta dimuliakan kepada Bapaknya loh. Saya mau Pak Pendeta, saya mau diilhami Roh Kudus, ada Roh Kudus dalam diri saya kalau saya boleh meminta atau apa segala macam. Tapi dalam pembelajaran bagaimana saya membaca dan membaca, ini sang idola saya. Ini jujur Paulus ini idola saya. Paulus ini saya suka peran dia. Makanya saya ulik-ulik seperti apa beliau, bagaimana beliau. Idola saya dengan Paulus. Nah, tetapi kadang-kadang ada keunikan yang selalu dia katakan. Ketika dia mengatakan bahwa oleh Roh Kudus tidak akan ada orang satupun yang mengatakan Yesus terkutuk. Oleh Roh Kudus tidak akan pernah ada yang berani mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Roh Kuduslah yang menuntun. Pertanyaannya, Roh Kudus yang mana yang menuntun sang idola ini, Paulus ini? Karena dia sendiri yang menuliskan bahwa terkutuklah anak manusia yang dikantung tiang salib. Iya, makasih Kak Rasid. Begini Siap. Kak Rasid. Dalam Yohanes 14 ayat, kenapa saya singgung Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu Roh Allah sendiri, Kak Rasid. Siap, sepakat? Sepakat, Yohanes boleh. 14 ayat ayat 16. Ya. Ayat 15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain yang menyertai kamu selama-lamanya. Yes. Yang pertama, tugas Roh Kudus ayat 25 ini mengatakan begini. Semua yang kukatakan kepadamu sekali lagi yang bersama-sama dengan kamu, tetapi Izin Pak Pendeta, menghibur izin. oleh Roh Kudus. Ayat berapa tadi itu Pak Pendeta? Mohon maaf. Ayat Yohanes? Yohanes 14 ayat 15, 16 dan ayat 25 dan 26. Yohanes 14 ayat 15, 16 dan ayat 25 dan 26. Nah, ayat 26 dikatakan begini, tetap izin hibur ya. kita mulai dari 15 dan 16. Silakan Pak Pendeta. Iya, ayat 15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya engkau menyertai kamu selama-lamanya. Oke. Di situ dia meminta kepada Bapa seorang penolong. Roh Kudus itu orang atau apa? Oke. Roh Kudus ini orang atau apa? Ya. Oke. Roh Kudus itu Roh Allah sendiri. Roh Allah. Ya. Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Tidak ada seorang yang hidupnya selama-lamanya. Itu perbedaan manusia dengan Allah. Oke. Ya. Tetapi di sini aku akan meminta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Iya, seorang penolong Siapa? yang lain. Ya, seorang penolong yang lain itu dimaksudkan bahwa dia akan menyertai kamu dan dia akan mengajar. Tuhan memakai siapa saja lewat Dia orang-orang. akan gini. Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kita ingat dulu. Siapa seorang penolong itu? Bisa nggak Pak Pendeta sebut namanya? Karena ini Yesus sendiri mengatakan Bapa langsung yang akan memberikanmu seorang penolong. Seorang, bukan banyak orang, tapi seorang. Oke, saya ingin terangkan siapa seorang itu. Siap. Oke, yang pertama, dia itu bukan manusia yang hidupnya selama-lamanya.
ya. Oke. Dan dia bukan orang yang dimaksudkan adalah manusia. Karena tidak ada manusia hidup selama-lamanya. Nah, tugas dari Roh Kudus ini di ayat 26. Ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu dan semua akan telah kukatakan kepadamu. Jadi seorang itu adalah bicara tentang hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai tinggal di dalam dirinya. Jadi seorang itu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Siapa Orang-orang salah satunya Pak Pendeta? Tuhan. Siapa salah satunya Pak Pendeta? Ya saya dong. Seorang. Ada berapa banyak seperti Pak Pendeta? Ya semua hamba-hamba Tuhan itu dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan. Saya bisa mengajar, saya bisa memberitakan ini karena bukan saya ini orang pemalu, apalagi live begini, saya orang pemalu, saya orang penakut, apalagi bicara tentang Yesus. Tetapi Yesus sudah tinggal dalam hidup saya, Roh Kudus ini yang berbicara kepada kita. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Pertanyaannya, kalau kita mau berbicara kuantitas, lebih banyak Islam atau Kristen di dunia ini? Oke, lebih banyak kuantitas, ya Kristen lah. Kristen. Lantas kenapa di sini kata-katanya terlalu berlebihan? Dunia tidak menerima. Ya. Karena kita Kalau bukan dunia berasal tidak dari menerima, dunia. kalau dunia tidak menerima, harusnya Kristen hanya segelintir. Sepakat? Anda tahu, dunia ini bukan tempat kita, ini tempat sementara. Iya tahu Pak Pendeta, tahu. Tapi di sini Tempat kata-katanya sementara. roh Jangan bangga yang kita ada di dunia ini. roh kebenaran yang diutus atau yang diberikan oleh Bapa, roh kebenaran itu dunia tidak menerima dia. Iya, jadi begini Karasit dengar baik-baik, dengar baik. Yang namanya kebenaran, dunia ini tidak suka dengan namanya kebenaran. Astagfirullah. Kebenaran, iya. Iya. Dan ini langka, kebenaran ini langka. Nah, kebenaran hanya dalam Yesus. Itu yang pertama. Coba, orang lebih suka kejahatan atau kebaikan? Pasti orang suka kejahatan. Karena apa? Alkitab sudah bilang, dalam diri manusia itu ada kejahatan. Dalam diri manusia. Kalau kita baca di Kejadian 6 ayat 6 itu, manusia bukan cenderung berbuat baik, justru berbuat jahat di hadapan Tuhan. Begitu. Makanya dunia berbeda pandangan dengan Allah. Cara berpikir dunia tidak seperti yang dari cara sorga. Manusia hanya berpikir untuk melihat yang nyata baru dia bisa percaya. Tapi sorga belum melihat tapi percaya, kan beda. Iya. Oke. Beda tuh. Oke, itu kan keyakinan bagaimana surga itu beda. dijanjikan. Semua agama itu hanya menjanjikan surga, tetapi walaupun ada agama yang mengajarkan tentang reinkarnasi. Iya, cuman saya terfokus kepada jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Di sini dikatakan jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain artinya penggantinya Yesus, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Oke, menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Oke, masalahnya roh kebenaran itu dunia tidak dapat menerima dia.
Iya. Dunia tidak dapat menerima dia. Cuman uniknya kalau mau diambil kata-kata dunia tidak dapat menerima dia, siapa yang tidak menerima dia sedangkan Kristen mayoritas di dunia ini? Iya, terus Siapa seorang penolong itu yang dikatakan sekarang? Kalau Pak Pendeta Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.